adalah penyalahgunaan wewenang yang memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungutan liar ini melibatkan dua pihak. Keduanya saling memberi dan menerima, melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar selain korupsi adalah suap atau penyogokan. Pungli atau pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungutan liar ini melibatkan dua pihak. Keduanya saling memberi dan menerima, melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari pungli, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kasus pungli yang terjadi di SMKN 1 Surabaya, di mana pada Kamis 27 September 2018 sepulang sekolah, para ratusan siswa melakukan unjuk rasa di depan SMKN 1 Surabaya. Nah, unjuk rasa tersebut terjadi dikarenakan sekolah telah melakukan pungutan liar terhadap siswa. Selain hal tersebut, siswa juga meneriakkan tuntutan agar kepala sekolah mereka mundur dikarenakan dinilai sangat keras dan arogan, di mana pembangunan parkir sekolah, di mana para siswa dipungut sebesar 600.000. Saat aksi unjuk rasa berlangsung, sejumlah guru turut hadir dalam aksi demonstrasi tersebut. Dan secara tidak sengaja, anggota DPR pun juga turut tangan dalam memperhatikan para aksi demonstrasi para siswa di SMKN Negeri 1 Surabaya. Rasa yang terjadi di SMKN Negeri 1 Surabaya, hal ini dikarenakan adanya kasus pungli yang dilakukan pihak sekolah. Salah satu siswa yang ikut andil dalam aksi unjuk rasa tersebut mengatakan bahwasanya pihak sekolah melakukan pungutan liar terhadap para siswa yang sekolah di sana. Nominal yang dicapai dalam pungutan liar tersebut mencapai angka Rp600.000. Tidak hanya itu saja, mahasiswa juga mengancam dan menuntut pihak kepala sekolah untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat ini dikarenakan sifatnya yang arogan dan egois. Pencegahan yang harus dilakukan untuk kasus pungli yang terjadi di SMK 1 Surabaya. Untuk yang pertama, pembentukan Satgas Berpungli. Untuk yang kedua, melakukan perjanjian kerjasama berjenjang dari pusat sampai perangkat sekolah. Untuk yang ketiga, pelaksanaan reformasi dan birokrasi. Dan untuk yang keempat, pelaksanaan zona integritas. Untuk yang kelima, pelaksanaan rencana aksi koordinasi yang dipimpin oleh pihak KPK. Untuk yang keenam, melaksanakan reaksi strategi nasional pencegahan korupsi. Untuk yang ketujuh, harus melakukan pelaporan ke pihak LHKPN. Yang kedelapan, pembentukan unit pengendalian gravitasi. Untuk yang kesembilan, penanganan benturan kepentingan. Untuk yang 10, informasi untuk memangkas kasus korupsi. Kali ini kita akan membahas tentang teori yang akan kita gunakan dalam kasus ini. Teori yang kita gunakan adalah Fraud Triangle. Fraud Triangle adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang segitiga penyebab dari kecurangan. Segitiga kecurangan tersebut ada 3. Yang pertama itu pressure atau tekanan, yang kedua adalah opportunity atau peluang, yang ketiga adalah rasionalitas. Kita akan menjelaskan tentang aspek yang pertama, yaitu tekanan atau pada kali ini kita akan membahas konsep pertama, yaitu tentang pressure. Pressure yang dimaksud adalah tekanan. Pelaku akan memiliki niat dalam melakukan kecurangan tersebut, baik individu maupun kelompok. Tekanan yang dimaksudkan dalam kasus kecurangan ini adalah sebuah masalah yang muncul oleh pelaku dalam melakukan kecurangan tersebut. Masalah tersebut bisa terjadi karena ketidakterbukaan para pelaku kepada lingkungan sekitarnya. Seperti yang kita lihat dalam kasus SMKN 1 Surabaya ini, pihak sekolah tidak melakukan keterbukaan kepada
kepada para lingkungan sekolah, baik siswa maupun para pengurus dalam sekolah, sehingga terjadinya masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu adanya kecurangan di pihak sekolah. Konsep selanjutnya yang akan kita bahas adalah opportunity atau peluang atau kesempatan yang dapat kita sebut. Peluang yang dimiliki oleh pelaku menyebabkan atau mendorong pelaku dalam melakukan kecurangan. Ada 3 hal yang mendasari dari opportunity tersebut. Yang pertama adalah kontrol yang lemah, atau dalam kasus ini kurangnya pemerintah setempat yang tegas dalam menanggulangi hal ini. Yang kedua adalah regulasi yang kurang atau peraturan yang kurang yang dimiliki oleh pemerintah dalam menanggulangi kecurangan yang ada di sekitar. Yang ketiga adalah adanya wewenang yang tinggi, yaitu kepala sekolah yang memiliki wewenang tinggi sehingga dia lebih luas atau lebih leluasa dalam memberikan kebijakan di sekolah. Terakhir yang akan kita bahas adalah rasionalitas. Yang dimaksudkan dalam kasus ini atau dalam teori ini adalah seorang pelaku akan memberikan alasan-alasan yang menurut mereka masuk akal dalam melakukan tindak kecurangan. Mereka memberikan alasan-alasan jadi untuk mewajarkan tindakan yang mereka lakukan, atau dalam kasus ini para pelaku memberikan alasan bahwa pungutan liar yang diberikan atau yang dilakukan kepada siswa dilakukan untuk membuat lahan parkir kepada para siswa, sehingga mereka mewajarkan hal tersebut untuk melakukan pungutan-pungutan kepada para mahasiswa atau kepada siswa.